Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun, Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama, ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan
beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita.
untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi uh, geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh AMIN. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40. Kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap
sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah ya, seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke.
Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat
prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam
persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai.
Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMI, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh AMIN. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan.
tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista, ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif, sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik, atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang?
Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan. selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana
pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun, Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik, kemudian juga
tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. Ya, kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide, kritik, dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya,
ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMI, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas,
tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik, atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut, ketika
ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Senang bisa berbagi dengan teman. Selamat istirahat, Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang
tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini, karena kalau sebagai informasi untuk
para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali, panjang lebih dari 80 kali pertemuan, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi, sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. Ya, kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari visi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide, kritik, dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain, ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang
soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini
dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista. Ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin eh, saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap.
Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada eh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang eh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan
dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini, karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan
Dokumen visi misi ini serius sekali, panjang, lebih dari 80 kali pertemuan, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers,
Dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40. Kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih.
Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin eh, saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan uh, adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami.
tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada eh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang eh, apa bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian.
Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya. ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies dan Betul, Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga
Ankam dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin.
di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin
saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana
pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin, adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatia Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari visi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan. selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang yang mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan.
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatia Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan.
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang yang mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan.
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kan kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies Betul. dan Caimin nih gayanya, komunikasinya Betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali, panjang lebih dari 80 kali pertemuan, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menambil performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti koordinasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies dan betul, Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menambil performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatia Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menambil performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari visi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan uh, adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara. Karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan.
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya. ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies Betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas hmm, mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatia Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya. ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies dan Betul, Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas hmm, mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan.
Ada Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu Capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang yang mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan.
Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran.
Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik.
Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti.
Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga
dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan.
Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang.
Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan
dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Yeah. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti koordinasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies Betul. dan Caimin nih gayanya, komunikasinya Betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. Ya. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi
Menteri Pertahanan tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah,
dari beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait
alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan menjadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian.
Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan kawan. selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatia Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini
Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari visi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali
momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa
permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan satu dua menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki uh, negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik, atau seperti apa Bang?
Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan.
Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang 7 Januari 2024 yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya Tribuners nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres karena ini panggungnya para capres dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain
Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti koordinasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain
kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain, ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu.
Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki eh, negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah ya, seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara. Karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang
substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua, juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu.
Iya, Oke, terima kasih Bang ya atas sama-sama. waktunya. Terima kasih. Senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama, ya mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga
mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya. misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti koordinasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi
kami dari Timnas Amin sudah siap. Kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut, dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu.
Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki eh, negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah ya, seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara. Karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista. Ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait.
Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang atas ya, sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang.
Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang 7 Januari 2024 yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin, adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun, Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama, ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin, adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok.
Ya baik Bang Billy. Kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti koordinasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun
dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi Amin, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya
berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki uh, negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara. Karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk
memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Senang bisa berbagi. Selamat istirahat, Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners.
Tribuners. Kalau gitu saya Viatio Konibili pamit undur diri, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Viatio Konibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal
Pak Anies nggak ada sama sekali, jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Betul, Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa
informasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan supaya yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh AMIN. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan
negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki eh, negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah ini mengenai alat perang nih, alutsista ya Bang, lebih ke alutsista, ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif, sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik, atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk
penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan. selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%,
karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar.
tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam apa persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk
hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi uh, geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMI, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40. Kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu.
Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang kenapa utang beli alat perang. Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke.
Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah.
Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berpeci hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga.
Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah, ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies? Terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Eh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu uh, pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi
geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di, di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMI, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40. Kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan ke
kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah eh, seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara. Karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang. Dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya, di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya, kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang?
Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan. selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatia Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana
pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun, Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga
tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. Ya, kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide, kritik, dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya,
ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMI, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya, nggak cuma pendekatan transaksi tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas,
tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke alutsista. Ini gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis, dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara saya kutip salah satunya, mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan, dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Bang kalau misalnya untuk debat ketiga, apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, geopolitik atau seperti apa Bang? Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut, ketika
ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Senang bisa berbagi dengan teman. Selamat istirahat, Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang
tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100%. Karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami, Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini, karena kalau sebagai informasi untuk
para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi sama ini ya, subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari visi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Timnas Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide kritik dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan. Dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang
soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers, dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40, kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti, itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini
dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih. Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, gimana Bang nanti program dari Amin Bang? ya. Tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin eh, saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita
tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami. Tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada uh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang uh, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribunersnya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan
dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Halo, selamat malam Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners, debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? Ya, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali, justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat ketiga ini Bang, apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya, Pak Anies dan Caimin nih gayanya, komunikasinya gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini, karena kalau sebagai informasi untuk para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan
Dokumen visi misi ini serius sekali, panjang, lebih dari 80 kali pertemuan, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga ANKAM, dan juga diplomasi, sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut, ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menampilkan performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri Pertahanan dan nanti akan ngebahas mengenai pertahanan nih Bang. ya. Uh, Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Dan tentu dari sini juga kita, seperti saya sampaikan di awal, tentu akan ada kritik, tentu akan ada penilaian-penilaian dari sisi kami, kemudian mungkin nanti paslon 03 juga memberikan pandangan yang berbeda, dan saya rasa itu akan menarik. Dan tentu yang tidak kita lupa, kira-kira ini kan juga banyak sekali momen yang berkaitan dengan subtema yang akan dibahas, seperti Rohingya, seperti isu di Palestina, terus kemudian tetap memanasnya hubungan Rusia dan Ukraina, itu kan tentu akan tetap menjadi pembahasan. Dan saya rasa akan banyak kejutan, karena selain kita masing-masing membawa gagasan dan ide, saling diberikan kesempatan untuk bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari panelis. Dan pertanyaan dari panelis kan kita nggak pernah akan tahu apa bentuk pertanyaannya, bagaimana format pertanyaan ataupun menanyakan tentang apa, tentu itu akan menjadi kejutan-kejutan. Tapi ketika secara substansi kami dari Tim Amin sudah siap, kemudian dibekali juga dengan persiapan yang intens selama seminggu ini dan jauh sebelum itu, tentu pertanyaan apapun dan juga dengan subtema apapun terkait dengan topik apapun, Pak Anies saya rasa akan mampu menjawab pertanyaan, kemudian memberikan masukan, gagasan, ide, kritik, dan yang berkait dengan tema dan subtema nanti. Oke, baik Bang Billy. Kemudian kalau kita boleh ya Bang ya, kita tahu nih Bang, visi misi nih Bang dari kubu Amin terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional itu seperti apa Bang? Mungkin bisa diinformasikan kembali Bang kepada Tribuners Bang. Ya, baik. Pak Anies itu di beberapa kali forum juga banyak potongannya yang kita bisa temukan di sosial media selalu mengedepankan bahwa semua tetap berasaskan keadilan, dan keadilan itu yang kita jadikan tajuk sebagai nilai utama dalam visi dan misi kita. Untuk hubungannya dengan subtema yang akan dibahas, beliau selalu mengedepankan bahwa kita memerlukan kekuatan cerdas yang berbasis nilai. Dan ini tentu berangkat dari situasi geopolitik kita yang mungkin pendekatannya secara sempit hanya membahas tentang ekonomi, atau pendekatan yang terlalu pragmatis. Dan kami rasa dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa menerangkan bahwa paradigma yang selama ini digunakan adalah masih cenderung transaksional ya, sehingga kita sering mengabaikan potensi dari kelembagaan yang kita punya, ataupun juga kekuatan kita secara membangun hubungan dengan negara lain ataupun berhubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan di luar sana yang lainnya. Dan beberapa fakta juga menunjukkan bahwa indeks kekuatan kita di Asia ini skornya datar saja, seperti misalkan bagaimana indeks tentang soft power, kemudian demokrasi, kemudian persepsi korupsi, kebebasan pers,
dan yang semuanya itu tentu akan menjadi perhatian dunia ya, perhatian global, sehingga dari indeks yang datar itu bahkan cenderung menurun, tentu bangsa lain di luar sana bisa menilai Indonesia dari sudut pandang geopolitik atau hubungan internasional. Dan juga kita ingin mengedepankan pendekatan yang berbasis nilai, dan prinsipnya kita kan ingin menjaga kedaulatan teritorial, kelestarian alam kita, dan kemudian kita juga kan ada 8 sayap kemajuan yang membedakan visi dan misi AMIN, di mana salah satunya adalah membahas pulau-pulau terluar yang seringkali juga akan menjadi problematik ketika berhubungan dengan batas teritorial negara lain, ataupun juga berkaitan dengan pengakuan kedaulatan. Itu juga akan tetap menjadi 8 prioritas pengembangan yang diangkat oleh Amin. Lalu juga dalam sisi yang lain berbicara tentang experience. Selama Pak Anies di DKI kemarin, beliau pernah mendapatkan pengalaman menyelenggarakan beberapa event internasional. Kemudian juga beliau ketika menjabat gubernur diberikan amanah untuk menjadi steering committee C40. Kemudian U20 Mayor Summit, yaitu kumpulan wali kota di negara-negara besar, di kota-kota besar di beberapa negara di dunia, serta juga ada World City Summit Mayors Forum. Kita juga di DKI menjadi tuan rumah, dan beberapa kali event internasional lainnya. Dan kita percaya dari kombinasi nilai-nilai tadi, serta praktek dan pengalaman yang didapatkan Pak Anies ketika menjabat gubernur, kita rasa kesiapannya sudah nggak perlu kita ragukan. Dan tentu kita akan mengembalikan itu untuk masyarakat atau publik bisa menilai apakah bagaimana penguasaan paslon, khususnya capres, dalam hal ini juga Pak Anies menguasai topik-topik tersebut. Dan kita ingin mengangkat sebenarnya bahwa permasalahan-permasalahan atau subtema yang akan dibahas nanti itu bukan cuma urusan 1-2 menteri, tapi semua urusan instansi negara secara umum. Presiden juga bertanggung jawab, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya warga negara juga ikut berkontribusi terhadapnya. Begitu. Oke, siap Bang. Karena tadi juga pendekatan yang mau dilakukan ini akan dilebarkan lagi gitu ya Bang ya. Nggak cuma pendekatan transaksi, tapi juga ada pendekatan lembaga dan pendekatan nilai tadi. Oke Bang. Nah kemudian Bang, kalau soal perdamaian dunia, tadi Abang juga sempat mention ya Bang ya, soal ada Palestina, kemudian ada Israel yang saat ini sedang saling gitu ya Bang, antar kubu. Nah, kemudian juga ada Ukraina dan Rusia. Ini apa aja Bang program yang disiapkan untuk menjaga turut ya Bang ya dalam perdamaian dunia Bang? Ya, tentunya berbicara tentang perdamaian dan ketertiban dunia ini merupakan amanat undang-undang, dan itu menjadi kewajiban semua warga negara termasuk calon presiden untuk melakukan hal tersebut. Dan dari beberapa forum seperti Desak Anies atau beberapa forum terbuka lainnya, Pak Anies juga beberapa kali menyampaikan gagasan tentang hal tersebut. Selain tentang menghindari politik luar negeri yang transaksional, tentu kita perlu membangun kekuatan dengan negara lain yang memiliki cara pandang ataupun memiliki kesepahaman serupa, sehingga kita memiliki allies, memiliki negara yang dapat bermitra dengan baik mengangkat satu tema. Karena tentu semuanya ketika hanya Indonesia yang berbicara tanpa ada negara lain yang support, tentu kita akan kehilangan kekuatan ya untuk kita mengangkat sebuah isu atau berkontribusi terhadap sebuah isu tertentu. Terus kemudian juga secara isu spesifik seperti Rohingya, Pak Anies juga sempat tegaskan bahwa negara harus ikut turun tangan, tidak hanya membiarkan kewenangan pemerintah daerah, tapi juga negara harus mengatur payung hukum yang jelas. Misalkan bagaimana Pak Anies pernah seperti di masa lalu kita punya Pulau Galang ya, Pulau Galang sebagai tempat untuk pengungsi sementara, karena permasalahan pengungsi ini kan sebenarnya permasalahan yang berulang, dan ketika berulang kan tentu harus dipersiapkan antisipasi, terus kemudian payung hukum yang jelas, tempat shelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah, sehingga rujukan ataupun langkah yang akan diambil sangat tergantung dengan kebijakan yang akan dibuat. Dari beberapa topik itu seperti yang saya jelaskan tadi, tentu kita bisa tahu bagaimana cara Timnas Amin atau Amin melihat permasalahan-permasalahan ini dan bagaimana langkah strategis yang dihubungkan dengan program kerja yang kita pilih.
Oke Bang, ini mengenai perang kita juga sempat ya Bang ya mendengar ada statement Caimin yang sempat menyindir Pak Prabowo, kita nggak perang, kenapa utang beli alat perang? Nah, ini mengenai alat perang nih alutsista ya Bang, lebih ke Ya, alutsista ini ya, ya. gimana Bang nanti program dari Amin Bang? Ya, tentu kan ini jadi salah satu bagian dari kritik. Bagaimana ketika anggaran Kementerian Pertahanan itu tiba-tiba naik secara drastis. Dan itu angkanya juga sudah banyak diulas oleh berbagai macam media yang mungkin secara eh, saya kutip salah satunya mungkin besaran anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan itu lebih besar dari anggaran pendidikan yang didistribusi ke semua daerah di Indonesia. Tentu kan kita patut mempertanyakan. Dan dari kritik itu tentu nanti akan jadi pembahasan dan syukur-syukur ketika nanti akan dibahas di debat itu akan menjadi penjelasan. Dan yang kita perlukan kan sebenarnya rakyat ini memerlukan sebuah literasi. Bagaimana kebijakan ini diambil, apa dasarnya, terus peruntukannya untuk apa, tentu kita mengharapkan adanya sebuah keterbukaan, sebuah penjelasan yang komprehensif sehingga rakyat di luar sana yang melihat debat ataupun yang nanti mengikuti isu tentang debat bisa tercerahkan dari penjelasan yang akan disampaikan. Kemarin juga sempat muncul isu, misalkan Paslon 03 menyoroti tentang pembelian jet bekas, dan itu mungkin sudah dijawab oleh Paslon 02. Tapi hal-hal yang terkait alutsista, kemudian anggaran Kementerian Pertahanan, tentu akan jadi pembahasan yang seru ketika nanti akan dibahas di debat ketiga nanti ya. Oke, baik Bang. Kemudian Bang, kalau misalnya kita lihat ya Bang ya di debat kedua kemarin sempat Caimin ya Bang ya kena selepet balik gitu dari Mas Gibran mengenai istilah-istilah gitu ya Bang ya. Nah ini gimana Ya, Bang kalau misalnya untuk debat ketiga apakah sampai ngafalin istilah-istilah pertahanan, ya. geopolitik atau seperti apa Bang? Hmm. Itu kan jadi pembahasan ketika evaluasi pasca debat kedua Cawapres kemarin ya. BU juga sudah menjamin bahwa permasalahan-permasalahan teknis seperti itu tidak akan lagi muncul di debat ketiga. Sehingga kita semua berharap bahwa pembahasannya adalah pembahasan tentang substansi, bukan penjelasan tentang istilah-istilah teknis yang mungkin tidak semua orang bisa tahu. Dan ketika itu pun muncul, tentu kita patut berharap bahwa semua paslon diberikan kesempatan untuk menjelaskan, sehingga kesannya tidak saling membahas topik-topik yang terkait. Yang kedua juga kita melihat bagaimana peran penting seorang pembawa acara atau moderator dalam memandu jalannya diskusi. Ketika mengalami kendala-kendala teknis seperti itu, tentu peran mereka untuk memberikan kesempatan menjelaskan, memberikan kesempatan untuk bertanya meskipun tidak stuck dengan aturan yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah ditentukan, tapi peran tegas dari pembawa acara dan moderator ini diperlukan supaya diskusinya berjalan lancar, bukan diskusi yang kemudian ada paslon yang dirugikan karena kehilangan banyak waktu, karena jebakan-jebakan seperti itu, tapi justru semuanya mendukung untuk penjelasan secara substansi, bukan uh, adanya kendala-kendala teknis seperti itu. Begitu. Oke. Bang, saya juga sempat baca Bang mengenai visi dan misi dari Caimin ini kan terkait dengan perlindungan hukum ya Bang ya, mengintensifkan perlindungan hukum warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya kita arahkan kepada para pekerja migran Indonesia, kita tahu ya Bang ada isu penempatan ilegal, kemudian ada juga TPPO. Nah, ini seperti apa Bang pasangan Amin memberikan konsen kepada para pekerja migran Bang? Kalau itu sih nanti kita tunggu ya ketika debat, tapi juga yang ketika masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye kemarin, Pak Anies juga sempat dapat kesempatan berkunjung ke Malaysia dan bertemu perwakilan buruh migran ataupun pekerja migran yang ada di luar negeri. Dan dari situ tentu banyak sekali aspirasi yang mereka titipkan, termasuk bukan hanya pertemuan tersebut ketika ketika kami sudah kembali ke Jakarta dan sekarang Pak Anies sudah berjalan, Gus Imin sudah berjalan dengan segala macam kesibukan kami pekerja migran itu tetap kita tangkap. Dan permasalahan-permasalahan yang umum kan misalkan seperti izin kerja, kemudian jaminan pekerjaan ketika sudah ada di negara asing, kemudian perlindungan jaminan kesehatan, itu menjadi aspirasi-aspirasi utama yang mereka sampaikan ke kami.
tentu kita memerlukan waktu untuk seperti apa, program kerja yang seperti apa, tapi prinsipnya kita ingin mengadilkan keadilan, bahwa ketika ada eh, elemen masyarakat dalam hal ini buruh migran yang merasa termarginalisasi, tentu kita perlu menghadirkan sebuah solusi. Dan solusi-solusi itu nanti kita akan sama-sama tunggu apakah di debat nanti disampaikan, dan tentu juga dalam dokumen visi misi akan ada disinggung tentang eh, apa, bagaimana pihak Amin memperlakukan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh buruh migran. Oke Bang, dan kemudian nih Bang pertanyaan terakhir mungkin dari sisi penampilan ya Bang ya, apakah ini bakal tampil formal, rapi, dengan setelan jas lagi Bang seperti debat pertama, debat kedua, atau seperti apa Bang yang dipersiapkan? Mengingat kubu sebelah sepertinya ganti-ganti baju nih Bang. Ya kalau kita ingin ini ya memperkenalkan trademark, karena nanti kan juga pose atau foto yang akan tampil di kertas suara ketika 14 Februari nanti adalah pose tersebut. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian. Dan kedua juga mengenalkan bahwa kita kan sebenarnya sederhana, tidak perlu menggunakan atribut-atribut yang terlalu kompleks, sehingga itu satu membuat nyaman paslon ketika berdebat, dan yang kedua juga masyarakat bisa menilai bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang sederhana dan konsisten dengan dress code yang digunakan. Oke, baik. Jadi kita udah tahu nih ya, Tribuners, saya kenapa di setiap debat pasangan Amin selalu menggunakan setelan jas gitu. Ternyata ini maknanya nih. Kita baru tahu juga nih Bang Billy mengenai maknanya. Kalau gitu terima Ya, kasih Bang Billy ngobrol-ngobrolnya malam ini terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat hari Minggu. Terima kasih atas waktunya dan kita sama-sama menantikan ya Bang ya, fullnya. Kalau ini kan baru bocorannya, fullnya nanti hari Minggu. ya, Oke, terima kasih Bang ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, senang bisa Ya, berbagi dengan selamat istirahat Bang. Ya, Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan juru bicara Timnas Amin, Bang Billy David, terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu mendatang, 7 Januari 2024, yang temanya membahas pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Kita sama-sama menanti ya, Tribuners, nanti hari Minggu gagasan apa saja yang diungkapkan oleh para capres, karena ini panggungnya para capres, dan bagaimana debat akan berlangsung. Kayaknya bakal seru banget nih, Tribuners. Kalau gitu saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Sampai jumpa. Di debat ketiga ini, Pak Anies sudah siap 100%, karena nantinya akan debat presiden, dan tetap dalam seminggu sebelum debat, prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini, ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang sedang menempati posisi jabatan publik, dalam hal ini paslon nomor 2 yang sedang menjabat menjadi Menteri Pertahanan, tidak menjamin bahwa beliau menguasai semua topik ataupun mengetahui semua knowledge tentang tema pertahanan ini. Makanya ketika di forum apapun Pak Anies, Gus Imin selalu mengenakan dress code yang hampir sama ya, mungkin jas hitam, kemeja putih, dan berbaju hitam, supaya satu pesannya mengingatkan masyarakat bahwa nanti di kertas suara pasangan Amin berpose seperti demikian dengan dress code dan demikian.
Halo, selamat malam Tribuners kembali dengan program On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Kanibili. Dan Tribuners debat ketiga peserta Pilpres 2024 bakal berlangsung di Istora Senayan pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Dan debat ketiga minggu ini bakal mengusung tema pertahanan, kemudian keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Kemudian di debat ketiga kali ini kembali giliran para calon presiden atau capres yang akan naik panggung untuk menyampaikan visi misi dan juga beradu gagasan. Ada capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kemudian capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Dan jelang debat ketiga, kita akan mencari tahu nih kesiapan kubu capres nomor urut 1, Pak Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol dengan juru bicara tim pemenangan Anies Caimin, tim pemenangan Amin, ada Bang Billy David yang malam ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat malam Bang Billy. Selamat malam Mbak Fia. Ya, terima kasih ya Bang atas waktunya malam ini. Kita mau ngobrolin Bang terkait dengan persiapan Pak Anies jelang debat ketiga hari Minggu. Ini bagaimana sejauh ini persiapannya Bang? Mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners Bang. Baik, di debat ketiga ini Pak Anies sudah siap 100% karena nantinya akan debat presiden dan tetap dalam seminggu sebelum debat prioritas kami Timnas Amin adalah menyapa pendukung di daerah. Tapi juga tidak kita pungkiri persiapan diperlukan. Oleh karena itu, selain Pak Anies juga berdiskusi intens dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait di Timnas, tentu juga membaca materi-materi ataupun isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Dan tentu juga selain itu perlu menyiapkan kondisi fisik, kondisi mental, karena selain berkampanye ke daerah kan tentu memakan banyak energi, sehingga mungkin di H-1 itu sudah mulai dilowongkan agendanya, sehingga secara fisik juga akan siap menghadapi debat ketiga besok. Ya baik Bang Billy, kemudian ini kan kalau di debat kedua kemarin kita sempat ngobrol dengan Kang Maman Imanul Haq, dia bilang ada tim selepetan yang disiapkan untuk Caimin ya Bang ya. Nah kalau Ya, misalnya untuk tema ketiga ini karena temanya juga agak berat ya Bang ya, ini menyangkut keamanan, pertahanan, ini ada tim baru apa Bang yang disiapin untuk Pak Anies Bang? ya. eh, dari pelibatan eksternal Pak Anies nggak ada sama sekali. Jadi justru kita mempercayai kapabilitas semua tim yang ada di Timnas Amin, baik itu di Dewan Pakar ataupun di kedeputian terkait seperti formulasi kebijakan atau materi dan substansi yang secara spesifik terkait dengan debat. Tentu mungkin secara informal juga beliau membangun komunikasi dengan kolega-kolega lamanya atau juga dengan beberapa relasinya di luar, tapi tidak terlibat secara langsung melibatkan pihak eksternal dalam persiapan untuk menjelang debat ketiga. Kemudian kalau misalnya kemarin Caimin kan bahasannya dikeluarkan selepetan ya Bang ya untuk menyerang kubu 2 dan 3. Kalau untuk debat Ya, ketiga ini Bang apa saja yang disiapkan oleh Pak Anies? Karena kalau dari karakter kan beda ya Bang ya. Pak Anies betul, dan Caimin nih gayanya, komunikasinya betul. gimana Bang? Sejauh ini tentu kita akan mengedepankan data-data teknokratik. Kemudian juga tentu kita akan membumbui dengan kritik-kritik yang terkait dengan kebijakan yang berlaku saat ini ataupun bagaimana pemerintah bersikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subtema kali ini. Tapi juga selain itu nanti kita akan mengedepankan gagasan dan ide yang mungkin bahkan jauh dipersiapkan oleh Amin jauh sebelum ini. Karena kalau sebagai informasi untuk eh, para penonton semua bahwa Timnas Amin sudah mempersiapkan dokumen visi misi ini serius sekali. Panjang lebih dari 80 kali pertemuan termasuk juga pertemuan-pertemuan yang terkait subtema yang akan dibahas di debat kali ini. Dan bahkan juga jauh sebelum ini, bukan hanya seminggu sebelum debat, Pak Anies juga pernah hadir beberapa kali di beberapa forum-forum yang mengangkat subtema serupa yang diangkat di debat kali ini, seperti yang diselenggarakan oleh CSIS, ataupun FPCI, itu kan juga membahas tentang hubungan internasional, membahas tentang geopolitik, dan juga
Ankam dan juga diplomasi sama ini ya subtema barunya tentang globalisasi. Jadi saya rasa dengan beberapa kali persiapan tersebut ditambah juga persiapan intens selama seminggu ini, kami yakin Pak Anies akan siap dan mampu menambil performa terbaiknya ketika debat nanti. Oke, siap Bang. Dan kemudian kalau misalnya kita membreakdown soal poin-poin tema debat, ini ada 4 poin ya Bang ya yang menjadi konsen Ya, tema debat ketiga nanti. Nah ini poin mana Bang yang paling dipersiapkan Pak Anies, terlebih di kubu 2 ya Bang ya, ada Menteri